Anak-anak mereka, makhluk yang mereka sebut manusia, memiliki kecenderungan untuk dikendalikan dorongan tubuh jasmani mereka daripada rohnya. Kemudian ketika jasadnya mati, rohnya terjebak di alam nyata yang tidak bisa kembali ke alam rohani. Namun yang telah meninggal tersangkut di antara dua dunia. Mereka tidak benar-benar berada di alam nyata karena tidak memiliki jasmani, namun mereka juga jelas-jelas tidak masuk ke alam rohani. Hal ini mengakibatkan seiring dengan waktu manusia semakin sulit dikendalikan karena jumlah mereka terus bertambah. Nur Muhammad yang berpengalaman menciptakan alam semesta dan isinya ternyata mengalami kesulitan dalam mengendalikan kecenderungan hewani anak-anak mereka. Saya mau tanya, sampai titik ini apa yang sudah kamu ketahui tentang Khidir? Yang saya ketahui tentang Khidir? Iya, yang berhubungan dengan penyampaian ilmu kebaikan berdasarkan pembahasan kita selama ini. Oke. Dalam pemahaman saya, begini Bu. 1. Khidir merupakan satu-satunya Muhammad yang masih bisa berkomunikasi dengan alam rohani, dengan Jibril, sejak awal zaman hingga akhir zaman, meskipun dalam kualitas yang terbatas. Ifrit, Adam dan Eva tidak bisa sama sekali soalnya, putus total. Betul. 2. Petunjuk yang maha kuasa yang diterima manusia itu lewat agama atau kepercayaan kurang lebih begini alurnya. Yang Maha Esa menyampaikan ke Jibril, Jibril menyampaikan ke Khidir, Khidir menyampaikan ke Ifrit, Adam atau Eva, lalu keempat Muhammad tersebut masing-masing menyampaikan ke malaikat tanda kutip dan rasulnya. Baru kemudian malaikat tanda kutip atau rasul itu menyampaikan ke manusia lewat berbagai macam cara. Kemudian manusia pun menyampaikan kepada sesamanya. Betul. 3. Informasi tersebut dari Yang Maha Kuasa ke Jibril aman lah ya kemurnian dan keakuratannya. Sayangnya ketika disampaikan Jibril ke Khidir, muncul dua masalah utama. Pertama, informasi tersebut menggunakan bahasa rohani, dan pemahaman Khidir akan bahasa rohani relatif terbatas. Kedua, Khidir pun ternyata juga memiliki nafsu. Akibatnya, petunjuk-petunjuk Allah tersebut begitu sampai individu manusia, jadinya simpang siur terbiaskan nafsu. Tindakan yang memiliki nilai tinggi di hadapan Allah justru dianggap rendah. Sebaliknya, tindakan yang rendah di hadapan Allah justru dianggap tinggi. Begitu seterusnya. Betul. Dan kedua poin ini sebenarnya juga berlaku bagi Ifrit, Adam, Eva, serta malaikat tanda kutip dan rasul mereka, sebagaimana dalam alur tersebut. Oh iya, semuanya juga nggak bisa bahasa rohani dan dibiaskan nafsu. Intinya, kalau mau tunjuk-tunjukkan siapa yang salah, semuanya juga salah ya Bu. Iya, terus apa lagi? 4. Karena Khidir yang menjadi semacam sumber informasi rohani di alam nyata ini, akibatnya dalam setiap agama atau kepercayaan yang didesain Ifrit, Adam ataupun Eva, selalu ada campur tangan dan pengaruh Khidir di dalamnya, baik secara langsung maupun tidak langsung. Betul. 5. Agama Islam meskipun ada pengaruh Ifrit, misalnya perkara perang dan melawan penindasan lewat kekerasan, ada pengaruh Adam, misalnya perkara struktur dan tatanan masyarakat yang tepat itu seperti apa, dan ada juga pengaruh Eva, misalnya perkara pengorbanan pribadi demi kepentingan umat. Meskipun didesain bareng-bareng di antara keempat Muhammad, Islam merupakan contoh agama yang didominasi kodrat Khidir yang seperti air. Iya, ini udah pernah dibahas ya? Iya Bu, berulang kali. Tapi kalau mau lebih spesifik di segmen Hijrah Kurikulum episode 5 Bu, ketika kita sedang membahas jihad. Disitulah saya baru tahu bahwa Islam itu juga ada campur tangan Adam, Ifrit, dan Eva, bukan cuma Khidir. Oke, cukup. Berarti kamu sudah paham ya bahwa Khidir memiliki posisi unik
di antara keempat Muhammad, yaitu sebagai penghubung dengan alam rohani, serta jembatan antara Ifrit yang seringkali bermusuhan dengan Adam. Iya, Bu. Karena memang Khidir nggak punya kodrat bertentangan dan masalah personal semacam Adam dengan Ifrit itu kan, Bu? Ada sih sebenarnya. Oh, ada, Bu. Iya, Sama siapa, Bu? kita bahas dari awal dulu ceritanya. Kodrat Khidir adalah air dan kodrat Eva adalah angin. Berbeda dengan Ifrit atau Adam yang kodratnya berusaha mengubah atau mengatur lingkungannya, Khidir dan Eva memiliki kodrat untuk selalu menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Kodrat mengalir sesuai dengan situasi dan kondisinya. Khidir ibarat air. Jika dituangkan ke dalam gelas, maka bentuknya menjadi seperti gelas. Eva ibarat udara. Jika berada di dalam balon, maka bentuknya pun seperti balon tersebut. Tetapi perbedaan antara Khidir dengan Eva adalah Khidir memiliki batas dalam usahanya menyesuaikan diri tersebut. Fitrah Khidir dalam usahanya mengisi bidang dalam membuahkan manfaat, dalam mencurahkan kasih sayang, masih tetap memiliki jati diri. Jika bidang yang bisa diisi tersebut lebih besar dari dirinya, maka Khidir hanya akan mengisi sesuai kemampuannya. Sedangkan Eva sebaliknya. Eva akan selalu berusaha mengisi bidang tersebut sampai terisi penuh, sehingga dalam prosesnya selalu kehilangan jati diri. Atau bisa dibilang tidak punya jati diri malah Eva itu. Atau kecenderungan untuk selalu berubah-ubah dan mengembang sesuai lingkungan itulah jati dirinya. Jati diri ya. Mengisi. Oh, volume ya, Bu? Apa tuh? Kalau kita ngomongin fisika dasar, perbedaan antara zat cair dengan gas adalah perkara volumenya, Bu. Volume? Yang dihitung pakai liter itu ya? Iya, Bu. Zat cair itu kalau kita tuang dari botol ke gelas, meskipun bentuknya berubah dari bentuk botol menjadi bentuk gelas, volumenya tetap sama, Bu. Sebaliknya, gas, begitu wadahnya kita buka, langsung keluar dan menyebar kemana-mana. Volumenya bakal terus bertambah sehingga jika sebelumnya kelihatan wujudnya, maka setelah mengembang kemana-mana nggak akan kelihatan lagi. Dan karena alasan inilah, kalau kita mau bicara atau mengukur gas, itu otomatis kita harus bicara juga berapa suhunya, berapa tekanannya, dan berapa jumlah partikelnya. Sebab gas itu sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor tersebut. Sangat dipengaruhi situasi dan kondisinya. Nggak bisa cuma berdasarkan volume aja, seperti zat cair dan zat padat. Ini kan yang Ibu maksud dengan jati diri. Ah, iya, kurang lebih seperti itu. Eva dan Khidir itu mampu fleksibel dan berubah bentuk menjadi wadah apapun. Tetapi Eva selalu semakin menipis karena volumenya terus bertambah agar bisa memenuhi ruangannya. Sementara Khidir enggak, volumenya tetap. Begitu. Sesuai wadah ya. Sebentar. Sesuai tanda kutip wadah itu jangan-jangan artinya sesuai Adam ya, Bu? Iya, betul. Itu juga artinya kalau kita ngomongin fitrah Khidir. Khidir memang memiliki kodrat untuk selalu mampu menyesuaikan diri dengan sempurna. Apapun itu peraturan dan struktur yang diciptakan dan didesain Adam, apapun itu wadahnya. Hal inilah yang mengakibatkan manusia-manusia yang dominan Khidir relatif patuh dan taat peraturan apapun itu yang berlaku dalam masyarakat. Tetapi taat yang fleksibel, taat yang banyak penyesuaian, tetapi intinya sama. Bukan taat yang kaku dan harus tepat tanpa kompromi, seperti Adam.
Iya. Makanya dalam agama Islam itu banyak fleksibilitas semacam itu ya, Bu. Kalau tidak mampu melaksanakan suatu ibadah tertentu, bisa diganti dengan ibadah yang lain. Betul sekali. Sayangnya, sifat yang sama juga memiliki sisi lain yang merupakan kelemahannya. Oh, apa kelemahan Khidir, Bu? Khidir sangat enggan terekspos, sangat anti berada di tengah-tengah perhatian banyak orang, sangat sulit terus terang, sangat susah untuk berdiri sendiri untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, dan selalu meminimalkan risiko konsekuensi bagi dirinya sendiri dari segala keputusan yang diambilnya, yang pada akhirnya mengarah pada kebiasaan buruk untuk selalu menyembunyikan aib atau kesalahannya. Khidir sebagai makhluk yang fleksibel otomatis juga cenderung licik dan pengecut. Ada nggak karakteristik semacam ini pada zat cair kalau dalam ilmu fisika? Zat cair sangat enggan terekspos ya, Bu. Iya. Selalu meminimalkan risiko pribadi. Oh, mungkin surface tension ya, Bu. Apa itu? Surface tension alias tegangan permukaan merupakan kecenderungan zat cair untuk mengecil, untuk mencapai luas permukaan yang seminimal mungkin. Gampangnya bisa dilihat dalam ilustrasi ini, Bu. Zat cair itu kalau cuma satu tetes cenderung menjadi bulat, Bu, bentuknya. Seperti di gambar-gambar ini. Iya. Mengapa seperti itu? Pertama, karena kebetulan tetesan tersebut nggak bisa menyerap ke dalam benda padatnya. Cuma bisa menempel. Oh iya. Kalau terserap nggak bakal kelihatan airnya. Betul, Bu. Nah, dalam kondisi ini, dalam kondisi sendirian dan nggak bisa sembunyi masuk ke benda padat, karena kecenderungan zat cair adalah untuk mengecil demi meminimalkan luas permukaannya, maka berubah bentuklah air tersebut menjadi bulat. Mengapa? Karena bentuk bulat seperti inilah yang paling minimal luas permukaannya. Semakin kecil luas permukaan, itu berarti semakin sedikit risikonya kan, Bu? Persis seperti Khidir yang selalu meminimalkan risiko bagi pribadinya, kan? Iya, betul. Itu maksud saya. Apa nama kecenderungannya? Tegangan permukaan alias surface tension. Oke. Begitulah kodrat Khidir. Kodrat inilah yang menjadi alasan mengapa dalam Al-Quran itu atau cerita-cerita lain dalam berbagai agama, ketika disebutkan tanda kutip Jibril, itu seringkali bukan mengacu Jibril yang sesungguhnya. Karena Jibril yang sesungguhnya selalu berada di alam rohani dari awal zaman hingga menjelang akhir zaman, bukan di alam nyata. Jibril, tanda kutip, dalam kisah-kisah tersebut adalah Khidir sebenarnya, atau malaikat tanda kutip yang diperintah Khidir untuk mengaku sebagai Jibril kepada umat manusia, termasuk kepada para nabi dan rasul. Ngerti saya sekarang. Khidir selalu ingin menyembunyikan dirinya dari perhatian siapapun ya. Selalu meminimalkan risiko bagi dirinya. Makanya pengaruhnya selalu tersembunyi dalam berbagai agama dan kepercayaan. Makanya ketika menyampaikan wahyu pun, akhirnya nama Jibril yang dicatut. Nggak mau pakai identitasnya sendiri. Betul. Padahal informasi yang dia sampaikan tersebut sudah terbiaskan akibat pemahaman bahasa rohaninya yang relatif terbatas dan juga pengaruh nafsunya. Oh iya. Ini menjadi masalah karena seolah itu semua kesalahan Jibril jadinya ya, Bu. Seolah Jibril lah yang berulang kali memberikan janji surga atau mengancam neraka kepada manusia ya. Betul. Dan sekarang, janji-janji tersebut yang sebenarnya diucapkan Khidir, seolah harus Jibril yang memenuhinya. Rupanya ini maksud ibu sebelumnya. Berarti kalau Adam itu punya masalah
pribadi dengan Ifrit dan sebaliknya, maka Khidir ini pun punya hubungan serupa tetapi dengan Jibril justru ya. Betul. Dibandingkan ketiga Muhammad yang lain, Jibril paling kesal dengan Khidir justru. Akibat namanya selalu dicatut dan dipakai bikin janji-janji palsu akibat kodratnya tersebut. Dari dulu saya selalu bertanya-tanya mengapa Khidir seperti ini? Mengapa namanya nggak ada dalam cerita ketika Adam, Eva, dan Ifrit ditendang dari alam rohani? Mengapa beliau nggak berusaha mengabadikan namanya dalam berbagai macam cerita dan legenda? Rupanya hal ini semata-mata kodrat fitrah Khidir yang ekstrim air aja ya, yang selalu berusaha memperkecil permukaannya. Iya. Jadi dorongan manusia untuk pakewuh alias nggak enakan, malu, minder atau sungkan, dan segala bentuk anti konfrontasi itu sebenarnya asal dari fitrah Khidir di dalam diri kita ya. Semua dorongan tersebut dipengaruhi juga oleh kodrat jasmani, seperti fisik dan mental, serta iradat kita juga. Tetapi, kalau kita bicara hakikat, kita bicara fitrah, betul, itu semua kalau diruntun ke dalam, sumber awalnya dari fitrah Khidir. Begitu rupanya. Zat cair itu mampu berubah-ubah bentuk sesuai dengan bidang yang diisi tanpa mengubah volumenya. Jika kasih sayang itu adalah dorongan untuk mengisi bidang demi membuahkan manfaat, maka karakteristik Khidir ini bisa dibilang sempurna ya Bu, dari perspektif bentuk. Betul. Tetapi di saat bersamaan Khidir juga punya kecenderungan mengecilkan luas permukaannya seminimal mungkin. Terutama jika nggak ada yang bisa ditempelin, yang bisa diartikan Khidir enggan menanggung risiko, enggan membeberkan kelemahannya. Betul. Tetapi kamu perlu ingat, dorongan-dorongan dari fitrah Khidir tersebut tidak serta-merta salah semua atau negatif sifatnya. Dengan minder, kita bisa mencegah diri kita dari konsekuensi yang belum atau tidak sanggup kita tanggung saat ini. Dengan malu, kita bisa mencegah diri kita dari melakukan kesalahan yang sama. Iya. Dengan sungkan atau anti konfrontasi, kita akan mampu mendamaikan jika ada perseteruan, dan kehidupan kita menjadi relatif lebih damai juga karena kita selalu menghindari pertentangan. Iya sih. Justru dengan kodrat yang fleksibel seperti inilah, Khidir bisa menjembatani konflik tiada usai antara Ifrit dengan Adam. Bisa mengayomi pertentangan antara kekuatan yang tidak bisa dihentikan dan benda yang tidak bisa digerakkan. Sebab, kalau nggak ada Khidir, nggak tahu deh gimana jadinya bumi ini dan kita umat manusia yang berada di dalamnya. Iya ya. Ifrit selalu menghancurkan, Adam selalu membangun. Kalau siklus ini terlalu timpang ke Ifrit, dunia ini bisa hancur tanpa sisa ya Bu. Bisa jadi. Kemudian kalau terlalu timpang ke Adam, dunia ini rapi dan terstruktur, tetapi tanpa keadilan dan kesetaraan bagi setiap individu. Mungkin seperti robot jadinya. Mungkin. Dan cerita Batman versus Joker sebelumnya tentu akan berbeda jika ada tokoh yang sama kuat dengan mereka berada di tengah-tengahnya. Tokoh dengan karakter seperti Khidir ya Bu, yang mampu menjembatani mereka berdua. Betul sekali. Yang menjadi masalah dengan kodrat Khidir ini sama aja dengan kodrat Ifrit dan Adam, yaitu ketika sifat tersebut terbiaskan nafsu rasa aku, rasa suci, dan rasa minta puji. Seperti apa kodrat Khidir yang kemudian terbiaskan nafsu? Kebiasaan untuk menutup aib dengan segala cara dan dalih
tidak peduli konsekuensinya. Kebiasaan ini merupakan sebuah permasalahan yang sangat besar bagi umat manusia. Kamu tahu kenapa? Tahu, Bu. Karena manusia dikodratkan kurang, salah, dan lupa, kan? Betul sekali. Manusia punya kodrat kurang, salah, dan lupa. Ketiga kodrat ini merupakan program yang mengarahkan manusia kepada ujian kehidupan. Ujian kehidupan yang mendorong manusia untuk melepaskan hak-hak prerogatif Allah. Jika manusia tidak mau mengakui kelemahannya dan selalu berusaha menyembunyikan kesalahannya, manusia tidak akan pernah bisa melepaskan hak-hak prerogatif Allah, rasa aku, rasa suci, dan rasa minta puji. Jika manusia melakukan segala upaya untuk menutupi konsekuensi alami dari kodrat kurang, salah, dan lupanya, manusia tidak akan pernah bisa sadar, tabah, dan sabar dengan niat karena Allah semata. Titik. Iya, Bu. Tidak mau mengakui kesalahan bisa dibilang sama dengan tidak mau melepaskan hak prerogatif Allah. Iya. Tetapi mengakui kesalahan ini seperti apa maksudnya ya? Bukankah wujudnya bermacam-macam? Bisa mengakui ke diri sendiri atau orang lain, bisa mengakui ke orang yang menjadi korban, atau ke masyarakat yang gak ada hubungannya sama sekali. Yang mana, Bu? Yang bisa menjadi wujud tindakan sadar, tabah, dan sabar? Mengakui kesalahan itu yang paling utama adalah di hadapan Allah. Akan tetapi, tergantung nafsu yang mana yang terlanjur kamu gunakan dan ingin kamu lepaskan, rasa aku, rasa suci, atau rasa minta puji, tindakan mengakui kesalahan secara hakikat tadi bisa mewujud menjadi berbagai macam perbuatan secara syariatnya. Kamu bisa mengakui kesalahan di hadapan Allah dengan langsung mengubah perilakumu misalnya, tanpa perlu ada orang lain yang tahu. Tetapi kemudian di masa depan, kamu juga bisa memilih melanjutkan pengakuan kesalahan tersebut dengan membuka aibmu sendiri ke masyarakat, karena memang lebih bermanfaat bagi semua orang untuk tahu daripada tidak tahu. Karena memang lebih terasa sehat bagi jiwamu untuk mengakui kesalahan tersebut ke banyak orang. Jadi, ini tergantung kodrat dan iradat setiap individu manusia juga. Tergantung bentuk kesalahan dan akibatnya seperti apa, dan apakah lebih bermanfaat bagi orang lain untuk tahu atau tidak. Iya ya. Ini adalah pilihan hidup juga ya, Bu? Betul. Manfaat dan mudarat tindakan ini secara rohani akan diterima individu manusia sendiri. Jika kita memilih menutup aib rapat-rapat dengan dalih perintah agama, ya silakan aja. Tetapi ketahuilah, tindakan ini otomatis menutup jalur kita agar bisa ke jalan yang lurus, menutup pintu berkah. Sebaliknya, jika kita memilih menampilkan apa adanya, jangan lupa selalu ada konsekuensinya. Jangan sampai berharap dengan terus terang seolah semua perbuatannya langsung benar, langsung bebas dari konsekuensi di hadapan sesama manusia dan di hadapan Allah. Ribet juga ya, Bu. Begitulah. Dan ini semua merupakan bagian dari kodrat fitrah kita juga ya, Bu. Dengan kata lain, ada situasi-situasi yang sangat tepat jika kita memilih pendekatan khidir, misalnya untuk mendamaikan perseteruan atau mencari kompromi di tengah-tengah konflik yang tidak bisa berhenti. Betul. Tetapi di saat bersamaan banyak juga ujian kehidupan yang justru sangat tidak tepat jika kita menggunakan pendekatan khidir ini. Kadangkala justru lebih tepat Ifrit justru, atau Adam, atau Eva.
Iya, Bu. Misalnya jika kita kompromi dan fleksibel, tetapi justru mengakibatkan mudarat yang lebih besar kan, Bu? Secara rohani atau jasmani, bagi semua pihak yang terlibat. Betul. Kalau kita selalu menggunakan kodrat khidir ini terus-terusan dalam segala situasi, hidup kita memang lebih damai karena kita selalu mampu kompromi setiap ada masalah. Tetapi jangan lupa bahwa kedudukan manusia itu ada dua, secara rohani dan jasmani. Meskipun kita tidak pernah berseteru dengan siapapun, selalu taat menjalankan perintah agama, tidak pernah melanggar dosa yang terlalu berat, bukan berarti otomatis semua ibadah kita diterima oleh Allah. Iya, Bu. Ini pemikiran yang sering saya amati ada dalam orang-orang yang beragama Islam. Selalu berusaha meminimalkan dosa dan memaksimalkan pahala bermodalkan fleksibilitas dalam beragama. Rupanya pemahaman ini asalnya dari kodrat khidir di dalam diri kita semua ya, yang kemudian diperkuat dengan ajaran ilmu kebaikan khidir. Betul sekali. Dan prinsip hidup yang terlihat dan terdengar baik di mata dan telinga kita ini sebagai orang Islam, kenyataannya belum tentu benar jika dinilai di hadapan Allah. Betul. Oke, ngerti, Bu. Kesimpulannya adalah 1. Jibril di banyak cerita, termasuk sebagian ayat Al-Quran, bukanlah Jibril yang sesungguhnya, melainkan Khidir atau malaikat tanda kutip yang diperintah Khidir untuk mencatut nama Jibril. Betul. 2. Kodrat Khidir adalah air alias zat cair yang memiliki kecenderungan untuk mampu berubah-ubah sesuai wadahnya, tetapi tanpa perlu mengubah jati diri atau volumenya. Berbeda dengan Eva yang selalu berusaha mengisi seluruh wadahnya dengan mengorbankan jati dirinya. Betul. 3. Kodrat ini membuat Khidir mampu menjadi penengah bagi konflik berkelanjutan antara Ifrit yang memiliki kodrat kekacauan dengan Adam yang memiliki kodrat keteraturan. Betul. 4. Sayangnya, kodrat yang sama juga memiliki kelemahan, yaitu kecenderungan untuk selalu meminimalkan risiko bagi diri sendiri, atau kasarnya kecenderungan untuk menjadi licik atau pengecut, keengganan untuk membuka kesalahan yang dilakukannya, atau keburukan yang dimiliki dan menerima konsekuensinya. Betul. 5. Oleh karena itulah sifat Khidir atau secara spesifik sebagian nilai-nilai yang diajarkan dalam agama Islam yang berfondasikan kodrat Khidir yang terlihat dan terdengar mulia di hadapan sesama manusia belum tentu mulia juga di hadapan Allah. Betul. Kita sebagai manusia harus mampu memilih kodrat fitrah yang tepat dalam menghadapi ujian kehidupan yang berbeda-beda, tergantung situasi dan kondisinya. Jangan sampai menganggap sifat Khidir yang selalu paling mulia dan selalu bisa diterapkan dalam segala situasi yang berbeda. Betul sekali. Oke, Bu. Itu aja. Ada nggak yang mau ditambahin? Enggak, cukup. Kita lanjutkan ke topik selanjutnya. Eva.